Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Raden Talks. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi bab selanjutnya untuk materi Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu mendalami puisi. Di dalam materi ini nanti kalian akan diberi materi-materi yang berkenaan dengan materi puisi. Dan nanti untuk hasil akhirnya adalah kalian membacakan puisi hasil dari kreativitas kalian sendiri ya. Jadi nanti ada tugas untuk membuat video kalian membaca puisi. Tidak perlu panjang, nggak masalah, yang penting sesuai dengan tema, yaitu semangat belajar. Oke, kita mulai. Silahkan bisa kalian buka materi yang ada di lembar kerja siswa kalian LKS Bahasa Indonesia PR halaman 68. Silakan dibuka. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, silakan jangan lupa kalian klik tombol subscribe untuk Raden Talk channel, jangan lupa, dan untuk mengikuti materi-materi selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian dari puisi ya. Pengertian puisi di sini adalah ragam sastra yang merupakan cirinya itu bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunannya larik dan bait. Jadi ini pengertian puisi secara luas, karena nanti puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru atau puisi modern. Kita langsung ke materi selanjutnya. Jadi puisi itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama atau kuno itu adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan, yaitu persajakan, jumlah kata dalam setiap larik, dan jumlah larik dalam setiap bait. Ini berkenaan dengan persajakannya dan rima dan lain sebagainya. Ada 8 jenis, bisa kalian buka di halaman 68 LKS. Yang pertama adalah pantun. Pantun ini bentuk puisi Melayu yang berupa sampiran dan isi. Jadi ini biasanya berupa 4 atau 2 baris ya. Jadi yang 1, 2, baris 1, 2 itu merupakan sampiran, yang kedua adalah isi. Kalau dalam bahasa Jawa ini biasanya disebut parikan. Kemudian syair. Syair adalah bentuk puisi lama dengan sajak yang sama. Ini biasanya menggunakan persajakan A. Ya, kemudian mantra. Mantra itu kata yang berirama yang mengandung kekuatan gaib. Kalau dulu dipakai oleh para paranormal, mungkin kalau sekarang menyebutnya dukun dan sebagainya. Kemudian gurindam. Ini adalah sajak 2 baris yang mengandung nasihat. Ini biasanya digunakan untuk menasihati orang-orang muda. Kemudian seloka. Seloka adalah sajak 2 baris yang mengandung ajaran. Ini biasanya berwujud pendidikan ya. Kemudian bidal, ini adalah peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, atau sindiran. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang dulu juga untuk menyindir atau memperingati anak cucunya. Kemudian karmina, ini adalah pantun kilat 2 larik. Larik pertama sampiran, larik kedua adalah isi. Kemudian talibun, ini adalah pantun yang mempunyai jumlah larik lebih dari 4 baris dan berjumlah genap. Coba mana yang sering kalian dengar? Dan mantra ya. Kemudian lanjut ke jenis puisi yang kedua. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi baru atau puisi modern. Ini adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Jadi puisi baru ini tidak menggunakan irama dinamis. Kemudian bentuk puisinya juga tidak terikat aturan. Kemudian persebarannya bisa lisan atau tulisan dan merupakan curahan hati penulisnya. Kita bahas satu persatu, bisa kalian lihat di halaman 69 LKS-nya. Kita mulai yang pertama yaitu balada. Balada itu sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang kadang-kadang berupa nyanyian atau dialog. Kadang balada ini berisi tentang cerita-cerita hidup. Jadi ini puisi tapi bentuknya adalah cerita. Kemudian himne.
Himne ini biasanya nyanyian pujaan. Ini biasanya sering ada himne pramuka, ada himne yang lain ya, ini sebagai puji-pujian. Kemudian ada epigram. Epigram itu adalah peribahasa yang padat, penuh kearifan dan sering mengandung paradoks. Paradoks itu kayak perbandingan ya. Kemudian elegi. Elegi atau ini biasanya berbentuk syair atau nyanyian. Ini biasanya berupa ratapan atau ungkapan duka cita, sedih. Ini isinya sedih biasanya. Kemudian distikon. Distikon adalah puisi yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris berirama akhir. Kemudian ada kuatren. Kuatren adalah puisi yang terdiri atas 4 larik dalam 1 bait. Nah, ya. Kemudian kuintet. Kuintet juga setiap baris terdiri atas 5 larik. Septima itu 7 baris. Kemudian oktav itu ada 8 baris. Dan soneta adalah sajak yang terdiri dari 4 bait. Ini banyak, paling banyak di antara jenis-jenis puisi baru yang lain. Walaupun itu memang puisi baru biasanya lebih sering ada daripada yang puisi lama ya, karena tidak mempunyai aturan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur fisik. Struktur puisi itu dibagi jadi 2, ada fisik, ada batin. Kalau struktur fisik itu ada 6. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi itu bentuk penulisan puisi dalam bentuk baris atau disusun dalam fragmen atau zigzag. Ini biasanya bentuk penyusunannya ya, ada yang 1, 2, 3, 4 baris, kemudian yang bawah di spasi, kemudian yang lain sebagainya, bentuknya masing-masing bebas. Kemudian diksi. Diksi adalah pemilihan kata, jadi memilih kata yang bagus, yang pas sesuai dengan tema. Imaji biasanya unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dibagi menjadi imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, imaji sentuh atau taktil. Kemudian kata konkret. Kata konkret ini kata yang biasanya memungkinkan terjadinya imaji. Biasanya berhubungan kata kiasan atau lambang. Jadi biasanya puisi menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif atau kiasan. Kemudian gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa itu banyak sekali. Bisa kalian lihat di LKS halaman 70, ada metafora, simile, personifikasi, hiperbola, ironi, repetisi, dan yang lain sebagainya. Kita akan bahas di lain kesempatan ya. Kemudian gaya bahasa atau majas ini biasanya penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna yang tidak sebenarnya. Ini biasanya yang sering digunakan adalah hiperbola atau melebih-lebihkan dan personifikasi ya. Kemudian rima atau irama, ini persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah maupun akhir. Ini biasanya wujudnya adalah persajakan. Kemudian adalah struktur batin. Struktur batin di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah tema. Tema adalah bentuk penulisan puisi dalam bentuk baris, disusun dalam fragmen, zigzag. Ini adalah bentuk puisi ya, bentuk puisi. Bisa bentuknya kotak-kotak atau bentuk yang lain. Kemudian adalah rasa atau feeling. Ini adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Jadi ketika dibacakan, ini akan terlihat jelas bagaimana penulis itu mencurahkan apa yang ada dalam dirinya berdasarkan latar belakang sosial, pengalaman, atau mungkin kesombongan penulisnya. Kemudian nada atau suasana, sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi ketika di situ dibaca, apakah dia menggurui, mendikte, atau sombong, di situ semuanya ada. Kemudian amanat puisi yaitu merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Jadi semua karya itu tetap ada puisinya, tetap ada amanatnya ya. Itulah. Kemudian struktur batin. Dan untuk penugasan, silahkan kalian seperti yang sudah saya ceritakan di awal, silahkan kalian menyiapkan puisi orisinal buatan kalian dengan tema semangat belajar. Dibacakan dan divideokan, terserah berapa menit silahkan. Kemudian diupload di Instagram atau Facebook dengan menandai Instagram @srisubakti39 atau Instagram saya kustoto_amri atau Facebook saya di Kustoto Amri. Silahkan nanti untuk ketentuannya akan saya tuliskan di Google Classroom atau lewat WhatsApp.
Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan untuk bisa uh, selalu mengikuti segala materi, dan yang belum mengumpulkan tugas silahkan untuk melengkapi tugas-tugas yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.